Gadis cantik dari kalangan bangsawan ini kepergok selingkuh dengan salah satu anak buah kapal rendahan. Sebagai hukumannya, dia pun dibuang ke pulau yang sangat menyeramkan yang dikenal sebagai Pulau Iblis. Ini adalah kisah hidup seorang wanita muda, keluarga bangsawan Perancis yang kaya raya, bernama Marguerite de la Roque de Roberval. Tapi karena namanya sangat sulit dieja, kita panggil dia Mbak Mar aja ya bos. Pada tahun 1542, Mbak Mar ikut dalam sebuah pelayaran untuk mencari dunia baru. Atau kalau istilahnya itu, untuk mencari tanah jajahan baru. Masih menjadi misteri tentang kenapa Mbak Mar ini mau ikut dalam pelayaran ke dunia baru. Karena dia itu masih muda, sangat kaya, dan memiliki banyak tanah di Perancis Selatan. Jadi sangat aneh bagi seorang bangsawan kaya dan terhormat seperti dia mau mempertaruhkan nyawanya di atas lautan. Ditambah lagi, dia ini kan wanita muda yang cantik, sedangkan kapal tersebut dipenuhi laki-laki. Jadi banyak sekali kemungkinan-kemungkinan yang bisa terjadi di lautan maupun di daerah jajahan baru nantinya. Tapi banyak pihak yang menduga, mungkin saja dia memang memiliki obsesi untuk menjadi seorang gadis petualang. Karena sudah bosan dengan suasana di rumahnya yang semuanya serba ada. Jadi gak ada tantangan sama sekali. Atau bisa jadi dia memang memiliki sebuah tujuan bisnis di dunia baru. Tidak ada yang tahu pasti tentang alasan Mbak Mar ini kenapa nekat ikut berlayar. Tapi yang pasti, di kapal ini dia punya partner yang bisa dia percayai, bernama Jean Francois, yang merupakan pimpinan dari perjalanan kapal ini. Dia adalah orang nomor 1 dalam perjalanan mencari dunia baru tersebut. Akan tetapi, tidak ada yang tahu pasti tentang hubungan antara Francois dan Mbak Mar ini. Ada yang bilang mereka kakak beradik. Ada yang bilang mereka adalah sepupu. Bahkan ada yang bilang sebenarnya mereka adalah sepasang kekasih. Kapal tersebut berisi beberapa anak buah kapal dan 200 orang pasukan. Singkat cerita, tim ini pun memulai perjalanan lautnya yang sangat berbahaya. Hari berganti hari, minggu berganti minggu, rombongan ini pun merasa jenuh karena sejauh mata memandang yang terlihat hanyalah hamparan air laut. Di tengah kebosanan tersebut, ternyata Mbak Mar menemukan cara tersendiri untuk mengusir kebosanannya, yaitu dengan cara melakukan hubungan gelap dengan seorang anak buah kapal yang bernama Etienne Gosselin. Pada zaman itu, skandal semacam ini sangat mencoreng citra keluarga bangsawan. Apalagi, skandalnya ini dilakukan dengan seorang anak buah kapal biasa dari kasta rendah. Desas-desus tentang skandal hubungan gelap antara Mbak Mar dan Gosselin akhirnya sampai juga ke telinga Jean Francois. Francois pun seketika langsung naik pitam dan menyusun sebuah rencana untuk memberikan hukuman yang layak kepada sepasang kekasih gelap ini. Francois pun menemukan sebuah ide. Dia tahu bahwa sebentar lagi rombongan yang sedang dia pimpin akan melewati sebuah pulau yang sangat menyeramkan yang bernama Isle of Demons atau Pulau Iblis. Pulau Iblis merupakan sebuah pulau legendaris yang dikabarkan terletak di suatu tempat di Teluk Saint Laurent dari Newfoundland dan pertama kali muncul di peta pada tahun 1508. Reputasinya sebagai pulau yang angker sudah sangat terkenal pada masa itu karena banyaknya kisah-kisah yang diceritakan oleh para pelaut tentang pengalaman mereka ketika melintasi pulau tersebut, bahwa pulau itu dihuni oleh berbagai macam jin dan setan, makhluk supranatural, dan siluman-siluman jahat yang bergentayangan, serta menunggu untuk menyerang siapa saja yang berani terlalu dekat dengan pulau mereka. Para pelaut yang berlayar melewati tepian pulau yang sering diselimuti kabut itu menceritakan kerap mendengar jeritan hantu, ratapan, dan suara-suara aneh yang berasal dari hutan yang dipenuhi semak belukar, atau sekilas melihat makhluk yang mengerikan dalam bentuk yang aneh.
bermain-main di air, atau melayang, menyelam di bawah ombak laut. Yang lebih parah lagi, jika ada orang yang berani mendarat ke pulau tersebut, yang mana diceritakan bahwa di atas pulaunya terdapat hewan pemangsa seperti beruang yang ukuran tubuhnya di luar normal. Diceritakan juga bahwa suhu udara yang mengelilingi pulau bisa dengan tiba-tiba turun drastis. Dan banyak yang mempercayai bahwa siapa saja yang berani turun ke pulau terkutuk tersebut, maka dia tidak akan pernah kembali lagi. Ya, walaupun kemungkinan besar cerita-cerita tersebut terkesan berlebihan dan mungkin saja memang ada pihak-pihak yang mendramatisir atau menambah-nambahi kisah sebenarnya dari para pelaut agar kisah tentang pulau ini lebih seru untuk diceritakan. Tapi yang pasti, pada masa itu, kepercayaan masyarakat akan keangkeran pulau ini sudah mendarah daging. Pokoknya, faktanya hampir semua pelaut selalu menghindari untuk melintasi lautan sekitar pulau ini. Orang-orang yang pemberani pun akan lebih memilih untuk menghindari lautan ini, kecuali jika sangat terpaksa. Apalagi untuk urusan mendarat di pulau ini. Jelas kebanyakan pada gak mau. Melintasi lautnya aja males, apalagi sampai berlabuh ke pulaunya. Ya, pokoknya pada masa itu, di mana masyarakat masih sangat percaya dengan tahayul, menjadikan mereka benar-benar menganggap bahwa pulau yang satu ini adalah sebuah pulau yang teramat sangat terlarang untuk dikunjungi. Nah, Francois merasa bahwa hukuman yang paling tepat untuk pasangan gelap ini adalah dengan meninggalkan mereka di pulau tersebut. Walaupun pada masa itu, hukuman tersebut dianggap terlalu kejam dan berlebihan. Akan tetapi, karena Francois adalah pimpinan dari ekspedisi tersebut, tentu saja gak ada yang berani membantahnya dong. Singkat cerita, ketika kapal sudah mendekat ke pulau terkutuk tersebut, Mbak Mar pun segera ditangkap bersamaan dengan kekasihnya dan pelayannya yang bernama Damine. Ketiganya kemudian segera ditinggalkan di Pulau Iblis dengan hanya dibekali beberapa senjata seperti senapan dan pisau, sedikit persediaan makanan, dan juga kitab suci. Setelah ditinggalkan oleh rombongannya, mereka pun tinggal di sebuah gubuk sederhana yang mereka bangun bersama dalam gua yang gelap. Mereka pun mulai mencoba untuk beradaptasi dengan lingkungan baru tersebut. Mereka juga mulai memetik buah dan memburu binatang kecil. Namun ancaman dari hewan pemangsa liar terus-menerus menghantui mereka. Ditambah lagi, mereka merasa ada jin jahat serta iblis yang terus-menerus meraung-raung di gelapnya rimbunan rimba. Suaranya itu terdengar seperti ada ratusan ribu orang yang sedang marah. Dan suaranya itu semakin lama semakin mendekati mereka. Setiap malam, mereka bertiga merasa ketakutan dan berkumpul bersama di dalam gubuk untuk berdoa agar dapat menangkal gangguan gaib yang selalu datang setiap malam. Setelah beberapa minggu mereka tinggal di Pulau Iblis, Mbak Mar pun mulai mengandung anak dari Goselin. Namun naas, di tengah kehamilan Mbak Mar, Goselin dan sang pelayan malah meninggal dunia karena tidak mampu bertahan dalam kondisi yang sulit di Pulau Iblis. Praktis Mbak Mar pun tinggal sendirian di Pulau Iblis tersebut dalam kondisi hamil tua. Dan parahnya lagi, dia pun harus melahirkan bayinya sendirian tanpa bantuan siapapun. Wah, udah pasti berat banget ya bos perjuangan Mbak Mar ini. Namun kemalangan yang menimpanya gak berhenti sampai di situ aja. Selang beberapa hari setelah dilahirkan, sang bayi pun ikut meninggal dunia. Diperkirakan sang bayi kekurangan gizi karena saat itu Mbak Mar tidak mampu menghasilkan air susu yang layak di tengah situasi ekstrim yang sedang dia alami. Duka yang dalam, ketakutan tiap malam, tersiksa oleh keadaan, dan banyak sekali cobaan-cobaan lain yang dirasakan oleh Mbak Mar sendirian di Pulau Iblis. Situasi ini tentu sangat berat dirasakan oleh seorang gadis bangsawan muda yang awalnya kehidupannya itu sudah sangat dimanjakan dengan kemewahan.
Namun sekarang berubah drastis seperti ini, dengan mati-matian menantang bahaya dan ancaman dari berbagai sumber di Pulau Iblis. Terkadang rasa frustasi juga turut datang menghampiri. Akan tetapi, Mbak Mar memilih untuk tetap bertahan. Selama 2,5 tahun dia bertahan di Pulau Iblis, hingga pada akhirnya dia pun ditemukan secara kebetulan oleh sebuah kapal nelayan. Pada awalnya, para nelayan mengira bahwa Mbak Mar adalah sosok setan penghuni pulau tersebut karena penampilannya yang compang-camping dengan tubuh yang terbungkus oleh kulit beruang yang telah dia bunuh. Badannya pun kurus kerontang karena kekurangan gizi. Namun pada akhirnya, setelah para nelayan yakin bahwa Mbak Mar ini benar-benar manusia, akhirnya mereka pun mengantarkannya ke negara asal Mbak Mar, yaitu Perancis. Sesampainya di Perancis, kisah yang dialami Mbak Mar pun langsung viral. Bahkan kisah hidupnya diangkat dalam berbagai buku dan karya sastra. Dan uniknya lagi, semua buku yang membahas tentang kisah hidup Mbak Mar ini pun laris manis di pasaran. Bahkan dikabarkan, sang ratu Perancis waktu itu pun sempat memberikan perhatian khusus terhadap kisah hidup Mbak Mar yang sangat fantastis ini. Setelah menjalani kehidupan normal kembali, akhirnya Mbak Mar mendirikan sebuah sekolah swasta di Norton Château de la Monte dan menjalani sisa hidupnya di pedesaan sebagai seorang kepala sekolah. Wah, menegangkan sekali ya bos, kisah hidup yang pernah dialami oleh Mbak Mar ini. Namun pada akhirnya muncul berbagai pertanyaan dari masyarakat. Apakah benar bahwa apa yang dialami oleh Mbak Mar ini memang seseram itu? Dia selalu cerita kepada orang-orang tentang berbagai jenis hantu penghuni Pulau Iblis tersebut. Akan tetapi gak semua mau percaya begitu saja dengan apa yang diceritakannya. Karena bisa saja itu hanyalah halusinasi seorang wanita yang sedang ketakutan, frustasi, dan bahkan hampir gila saat harus bertahan hidup sendirian di pulau yang ekstrim dan memiliki predikat horor di kalangan para nelayan. Pada akhirnya, tidak ada satu orang pun yang tahu kepastiannya. Pertanyaan lain yang muncul adalah tentang di mana letak dari Pulau Iblis itu sendiri. Karena ternyata pulau ini menghilang lagi dari peta pada pertengahan abad ke-17. Maka wajar jika pada akhirnya banyak pihak yang meyakini bahwa pulau itu hanyalah sebuah pulau fiktif belaka yang memang tidak pernah ada sama sekali. Namun kenyataannya, Mbak Mar memang terdampar di sebuah pulau yang tak berpenghuni. Maka muncullah banyak spekulasi tentang di mana pulau misterius itu berada. Teori terpopuler menyatakan bahwa Pulau Iblis sebenarnya adalah Pulau Hospital, yang juga dikenal sebagai Pulau Harrington yang terletak di Quebec. Karena warga lokal sekitar pulau tersebut ternyata mengenal kisah dari Mbak Mar ini. Karena cerita Mbak Mar ini dikisahkan secara turun-temurun di daerah tersebut. Ada juga teori lain tentang keberadaan Pulau Iblis ini yang dikemukakan oleh seorang sejarawan maritim dan pelaut veteran yang bernama Donald Johnson. Menurutnya Pulau Iblis sebenarnya adalah Pulau Vicot yang berada dekat dengan Selat Bailey Island dan terletak di ujung utara Newfoundland. Johnson telah menyatakan bahwa Pulau Vicot yang liar pasti berada tepat di sepanjang jalur pelayaran Jean Francois saat mencari dunia baru, dan tentang suara nyaring yang sering didengar diperkirakan berasal dari koloni sejenis burung laut. Ketika suara kawanan burung di pulau ini didengar oleh kapal yang lewat, dapat disalahartikan sebagai ratapan setan atau monster supranatural. Ya, seperti itulah kisah mengerikan yang telah dialami oleh Mbak Mar, seorang gadis cantik berdarah biru dari Perancis. Makasih banget kalian sudah menonton video ini sampai di menit ini. Kalian luar biasa. Dan kalau kalian punya saran, kritikan, atau usulan tentang kisah atau tema apa yang harus kami angkat dalam video-video berikutnya, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai ketemu lagi di video Iken Production selanjutnya.